Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Selalu from good to great. Ya, perkenalkan saya dengan Dewi Umurni Yusuf. Kebetulan saat ini alhamdulillahnya sebagai pendamping hidupnya Ustadz Nakoy, yang saat ini saya sangat mendukung penuh dan mensupport baik secara lahir maupun batin mengenai program yang saat ini kita komitmen dan istiqomah, yaitu pesantren An-Nakoya ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para santriwati. Kenapa santriwati? Jadi hanya perempuan ya? Ya, kenapa? Karena memang kita fokus ke perempuan saat ini. Alasan pertama adalah wanita itu harus lebih dijaga. Kemudian yang kedua, karena memang tempatnya hanya satu lokal, sehingga kita khususkan untuk para wanita atau almar'ah gitu. Nah, sekali lagi selamat datang kami ucapkan kepada santriwati An-Nakoya. Semoga bisa menjadi santriwati yang nantinya mandiri, kemudian selalu from good to great, berkarakter, dan kita memang temanya adalah tahfidzpreneurship. Seperti apa sih tahfidzpreneurship ini, Ustadz Nakoy? Ya, jadi tahfidzpreneurship ini artinya para santri tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Jadi sebenarnya kita tidak mencetak tahfidz yang betul-betul tahfidz kayak pesantren tahfidz murni ya. Kita mendorong mereka ya gemar membaca Al-Quran. Jadi lebih mencintai Quran. Ya, jadi mahasiswi ini maupun karyawati di sini, dia di sela-sela waktu longgarnya selalu menyempatkan membaca Al-Quran. Nah, kita membuat semacam situasional dalam sistem saraf mereka dengan pelatihan, dengan coaching, sehingga mereka akhirnya terinstal bahwa Al-Quran itu sesuatu yang enak, mudah, dan menjadi healing dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu tahfidzpreneurship, walaupun nantinya kalau ada orang tua yang menargetkan putrinya untuk misalkan hafal berapa juz, kita juga sudah menyiapkan ustadznya dari metode Ali, metode yang menggunakan Al-Quran MM itu Made in Madinah ya, Al-Quran model Madinah ya. Ada Made in Depak kan ada juga ya, yang kita baca tuh Made in Indonesia ya, ada juga begitu Bunda. Jadi tahfidznya adalah kita ingin, karena mereka ini kan adik-adik siswa, adik-adik mahasiswa dan juga karyawati ini masalahnya banyak. Ke depan bukan makin kecil masalah itu, masalah itu makin berat. Maka bagaimana cara meringankan masalah? Jangan lepas dengan Al-Quran. Itu maka salah satu kurikulum program utamanya adalah bagaimana mereka 21 hari tidak lepas dari baca Al-Quran. Itu akan menjadi report harian pada saat nanti sudah masa-masa PBAK ya. Begitu Bunda. Iya. Siap. 21 hari dia harus tanpa putus ya. Menjadi habit ya. Sehingga menjadi habit dan istiqomah. Jadi kalau sudah menjadi habit, kalau kita tidak membaca Quran tuh seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, jadi didasari berdasarkan kesadaran ya. Kesadaran hati, kesadaran jiwa, melahirkan kesadaran diri, dan ujungnya adalah kalau orang sudah sadar itu adalah perubahan. Yang akan melihat berubah itu bukan santrinya, tapi adalah ibunya, ayahnya. Jadi dan juga kita ingin mereka datang di sini tuh membuat keajaiban buat orang tuanya. Jadi pesantren An-Nakoya ini ya pesantrennya yang akan kita coaching siswanya atau santrinya, tetapi dampak besarnya itu kepada orang tua yang dari rumah. Jadi kayak tadi misalkan kekuatan 21 hari yang dituliskan dalam buku saya berjudul 21 Days to be Transhuman. Itu baru bicara tahfidz. Iya. Tahfidz ya. Jadi An-Nakoya tahfidz, kemudian entrepreneur. Nah, kita juga selain ibaratnya tahfidz ini sebagai basic atau modal utama,
Nah, bagaimana anak ini bisa hidup nantinya adalah bisa hidup di atas rata-rata, dia harus punya jiwa entrepreneur. Entrepreneurship ini kan service excellence. Ya. Bagaimana melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan tulus, melayani dengan total, melayani dengan bahagia, melayani dengan hati. Nah, itu adalah yang disebut dengan entrepreneurship ya. Entrepreneurship ini sangat penting. Dan walaupun tidak semua santri ini juga suka berdagang atau suka berniaga, tetapi di anak koya mereka juga dilatih bermitra dengan yang terbiasa berdagang. Jadi ibaratnya dilatih bagaimana mereka mandiri, wirausaha mandiri. Dan kita juga mencari mitra-mitra yang atau para investor yang akan membantu mereka ini untuk menjadi ya santri yang berjiwa wirausaha. Sehingga ketika nanti mereka pulang itu nggak lagi meminta ke orang tua. Bahkan ada yang baru masuk aja, bunda yang baru masuk sudah ibaratnya bulan berikutnya nggak minta uang orang tua, karena dia langsung dimitrakan dengan alumni Seven Wonders. Ada yang di bidang kuliner, ada di bidang craft, ada di bidang fashion. Mereka akan menyebar itu. Ya. Itu adalah entrepreneurship. Dan yang terakhir adalah leadership. Nah, leadership di sini artinya para santri akan belajar untuk bisa menata diri, menata hati, dan juga berani ya mengambil keputusan sendiri untuk masa depan yang lebih baik gitu. Nah, ini kurikulumnya juga sudah menggunakan kurikulum Seven Awareness ya. 7 kesadaran hati dan jiwa. Jadi anak-anak tuh bahkan banyak banget bonus-bonusnya gitu, Bro. Di sini mereka tidak hanya tempat buat badannya istirahat, tapi tempat untuk pikiran dan hatinya dikasih di sini. Sehingga kalau orang tua menitipkan anak-anaknya itu sudah tempatnya nyaman, tempatnya ber-AC, tempatnya bersih, ada yang bersihin kamarnya, pikiran juga dilatih tentang positive thinking, dilatih public speaking, dan dilatih juga termasuk bagaimana kita mengelola yang namanya keuangan atau entrepreneurship, dan ujungnya adalah bagaimana bisa memimpin diri sendiri dan juga organisasi. Ini spesial dan harganya juga sangat terjangkau ya buat mahasiswi ya, buat mahasiswi ataupun karyawati ya, biayanya 850 itu per bulannya. Per bulannya. Jadi silakan aja datang langsung di Nako Center atau klik Anak Koya. Ada nomor telepon di sana yang bisa buat mendaftar. Pesan saya buat orang tua, buat ibu ataupun ayah, umi, bunda dimanapun berada, ya ini kesempatan beruntung terbaik. Ada pondok pesantren yang betul-betul pendekatan psikologi ya transpersonal, psikologi humanism kepada para santri sehingga mereka senang, bahagia di sini, tidak stres. Di asrama nggak stres. Kadang-kadang kalau di pondok tuh pengalaman anak saya itu malah stres ya, akhirnya nggak enak. Nah, di sini dia menyenangkan. Bagaimana belajar menyenangkan di sini? Orang siswa kalau menyenangkan tuh apalan juga gampang, rekaman juga enak. Tapi kalau nyebelin, kadang-kadang kebalikannya. Begitu, Bunda. Apalagi kira-kira? Kemarin tuh, Ustadz, kalau kasus yang saya alami, ketika ada calon santri yang mencari tempat, khususnya mahasiswi Unpam ya, yang kebetulan Anak Koya ini zonasinya dekat dengan Unpam, sekitar 600 meter ya jaraknya. Nah, mereka banyak bertanya tuh, Ustadz, apa bedanya antara kos-kosan dengan asrama? Karena kebetulan kan Ustadz Nakoy punya kos-kosan dan juga ada asrama nih. Nah, itu apa tuh, Ustadz? Gitu, kalau ada orang tua santri ya yang kos-kosan itu kelebihannya ada juga, lebih privasi, lebih eksklusif, lebih bebas ya. Jadi dikembalikan kepada anaknya. Tapi kalau anaknya masih labil, anaknya masih tergantung lingkungan, saran saya Bunda atau Umi atau Mama dimanapun ya, titipkan ya. Kalau anaknya labil, tergantung temennya, tergantung lingkungannya, tergantung keadaan hatinya. Nah, ini bahaya. Ya, kalau kos-kosannya temannya adalah ngerokok, malah bisa ahli rokok.
teman-temannya narkoba, malah ke bawah narkoba. Teman-temannya misalkan sukanya begadang, ya begadang terus. Teman-temannya sukanya misalkan main game, ya main game terus. Mudah terpengaruh ya. Mudah terpengaruh. Problemnya dalam psikologi, masa-masa anak SMA, masa-masa anak kuliah, bahkan karyawati yang masih sendiri itu sering mengalami masa-masa gabut atau masa-masa galau. Nah, disinilah kita bentuk yang tadi mau goyang sini, lurusin lagi. Tadi mau goyang sini, lurusin lagi. Tadi mau goyang sini, kanan, lurus kiri, lagi ya. Gitu, Bunda. Jadi mereka kita arahkan. Jadi tergantung ke ayah bunda. Kalau ayah bunda mengenal putrinya adalah orang yang konsisten, yang fokus, yang mandiri, yang memang strong, nggak mudah terpengaruh lingkungan, ya kos-kosan mungkin oke. Tapi kalau putrinya adalah anak yang masih mencari jati diri, mimpinya masih berkembang, ada lagi terus berkembang, nggak ada habisnya, berarti itu masih membutuhkan seorang coach atau pembimbing atau pelatih. Disinilah kita membuat namanya 3M. Nah, M pertama adalah mentor. Ada mentornya di sini. Ada saya dan para tim. Nah, tim itu banyak yang bagian-bagian. Ada yang ngajarin Al-Quran, ngajarin kurikulumnya ya. Ya, ada yang ngajarin juga kitab, ada yang ngajarin public speaking, ada yang ngajarin macam-macam. Yang kedua ada namanya metode. Ada metode yang mau dilatih dalam mereka harus lulus di 21 hari pertama itu. Dan yang terakhir ada yang namanya ya disebutkan itu adalah milieu atau lingkungan. Kita bentuk lingkungan yang soleh, lingkungan yang soleha, lingkungan yang baik, maka insya Allah akan berpengaruh kepada karakter putra atau putri Anda yang ada di anak koya. Jadi di sini kita belum termasuk makan, Bunda. Jadi 850 itu hanya untuk tempat mereka tinggal plus ya. badan dan hati mereka. Jadi badannya juga sudah aman tidur, hati mereka juga dilatih di sini bersama dengan anak koya. Dan programnya ini berapa lama, Ustadz? Untuk harga 850 ya. Itu karena menurut saya harga 850 itu dengan output yang saya lihat sangat bagus tadi, tahfiz partnership, dan juga ada skema dalam 7 hari secara sistematis ya. Ini si santri harus ngapain, seperti hari Senin kan, itu direfleksikan atau diimplementasikan dengan konsep yang ada di metodenya Ustadz kan, Seven Awareness. Senin itu kan thinking ya. Jadi gini, jadi pembentukan karakter kita ini di subuh dan malam hari. Jadi kalau siang dari pagi jam-jam sekolah mereka bebas. Ada yang anak SMA, bahkan ada anak yang SMP kan. Oh iya. Siswi SMP. Ada yang SMP, ada yang kuliah, ada yang jadi dosen, jadi guru boleh. Ya. Dosen boleh nggak? Boleh kalau dia dosen perempuan. Boleh juga di sini boleh ya. Jadi syaratnya perempuan. Nah, jadi pagi ini dari mulai sholat subuh kita berjamaah dan habis itu baru pembentukan karakter tuh sesuai dengan tadi mentoring ya. Kemudian kalau malam itu takfiz. Habis kayak maghrib kayak gini takfiz mereka sampai jam 9 malam. Takfiz setiap hari. Nah, khusus weekend mereka belajar yang menyenangkan. Ada musik, ada marawis ya. Ada marawis, ada juga kita siapkan musik buat mereka yang memang punya jiwa seni. Bahkan kita sudah siapkan studio musik untuk mereka kalau mau ngeband, mau ini boleh ya, untuk mereka tinggal izin dulu, tapi harus diatur jadwalnya biar nggak bentrok. Boleh. Begitu Bunda. Jadi memang kalau bicara angka 850 sebenarnya untuk tempatnya saja. Tapi kita kasih bonus itu sodakonya anak koya, dapat public speaking, dapat takfid, dapat entrepreneurship, dapat leadership, itu semuanya free. Ya, buat yang mau gitu. Jadi nanti ada peminatan, nggak semuanya suruh diambil. Saya maunya ke entrepreneurship. Nah, di tiap minggunya itu yang kita bedah. Saya maunya takfid, ya tiap minggunya hafalan yang kita keluarkan. Saya maunya adalah misalkan leadership, public speaking, nah itu berarti sudah peminatan. Berarti nanti setelah itu diklasifikasikan ya? Ya. Dibuat
buat klaster-klaster untuk lebih ke penguatan peminatan berarti Ya, ya. iya betul. Begitu. Gitu. Oke, Itu ya. tentang Jadi, Anakoya. Anakoya. Nilai Dan key-nya itu plusnya. Anakoya ada key kan? Ya. Key-nya itu adalah quality. Quality. Jadi Oke, quality. ya. Jadi selalu from good to great. Demikian Adi bincang-bincang diskusi kami di sore hari ini tentang hal-hal value nilai plus yang ada di pesantren Anakoya, khususnya untuk para santriwati dan juga karyawati dan mahasiswi ya. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Anakoya. Sampai jumpa di Pondok Pesantren Anakoya. Anakoya dan momen PPDB-nya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadaran Indonesia. Indonesia.